Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sahabat sekalian yang berbahagia, saya tidak berani menyatakan adik-adik karena saya paling tua di sini. Namun kita sama adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, IKPT Jaya, yang lahir, ini aneh nih, aneh, lahir sebelum bapaknya lahir. Saya mendapat tugas untuk berbicara tentang eksistensi alumni Tebu Ireng. Tapi kami awali dengan menyebut seorang nama agung yang kita sepakati itu, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mempunyai dua rumah. Rumah pertama isinya tarbiyah, wujudnya itu adalah Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang. Kita semua telah menempati rumah itu. Ada yang lama, ada yang tidak lama gitu. Rumah kedua yang dimiliki, yang dibangun oleh Hadratus Syekh adalah rumah Jam'iyah. Wujudnya adalah Jam'iyah Ad-Diniyah wal Istima'iyah Nahdlatul Ulama. Ini rumah besar. Untuk siapa? Kalau boleh saya berkata, yang lain itu sekedar wajib untuk menempati rumah ini. Tapi alumni wajib. Dia harus bersama-sama bergabung, berada di tempat yang besar, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi ketika kita sudah berada di rumah besar ini, berarti kita sudah beralih nama, pindah tempat. Yang tadinya sebagai santri di rumah Ma'had, ketika kita keluar dari situ, beralih nama menjadi alumni, dan kita wajib menempati tempat itu, baik secara struktural maupun secara apa tadi Ustaz Fatullah bilang kultural. Kita yakini bahwa Hadratus Syekh adalah tokoh ulama besar yang sudah eksis, dan itu tidak boleh kita ragukan lagi. Kita itu kiai kita, ilmunya eksis, ekonominya eksis, pemikiran eksis, bahkan sifat-sifat keberaniannya, kesabarannya eksis. Ini yang perlu kita jadikan referensi. Alumni itu, karena pepatah mengatakan anas ajnas, manusia itu berbeda-beda, berjenis-jenis. Itu yang namanya alumni berbeda-beda. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi supir, ada yang jadi dukun, ada yang macam-macam, itu ajnas gitu. Dia biar jelas kita ini, kita ini alumni. Lama-kelamaan kan bisa kelihatan, Pak. Ini ahli ini, eksis di bidang ini, mantap di bidang ini. Jadi kata istilah Kiai Solihin, kita punya sanad. Apa sebenarnya? Bersanad satu sanad ya, satu sanad kata beliau, yaitu dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, cuma levelnya, kurunnya berbeda gitu. Kita beruntung di Tebu Ireng, Pak, karena kita mengambil keberkahan dari Hadratus Syekh. Beliau itu yang saya pernah dengar, itu Tebu Ireng dipuasakan 9 tahun.
3 tahun untuk anak-anaknya, 3 tahun untuk tanah Tebu Ireng itu sendiri, pondoknya, 3 tahun untuk santri-santrinya. Siapa orang yang diam di situ, mondok di situ, makan di situ, nginjak tanah itu, mandi dari sumber air dia dari tanah itu, insya Allah ini berkah, karena dia dipuasakan sampai 3 tahun. Berkah itu eksis namanya. Mudah-mudahan anaknya, pondoknya itu terus seperti doa Ki Khalil kepada Hadratus Syekh, itu pondok itu didoakan ila yaumil qiyamah, sampai tidak batas waktu, sampai hari yang akhir tetap eksis, tetap wujud yang namanya Pondok Tebu Ireng, tempat tinggal kita dulu. Tempat Mustafa ini berkesinambungan amaliyahnya waktu di Tebu Ireng. Jangan ditinggal, jangan ditinggal. Mengguru kita, apa yang kita sudah wiridkan, apa yang kita sudah lakukan, jangan ditinggalkan. Insya Allah keberkahan akan muncul. Boleh jadi kelasnya sama, mondoknya di tempat yang sama, guru-gurunya juga yang ngajarin sama. Nah, tapi ketika dia menjadi alumni pasti tidak sama. Itu faktor nasib, faktor usaha juga gitu. Kalau dia sadar, dia memiliki tanggung jawab. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Setelah dia mondok, dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang disampaikan, la'allahum yahdharun, maka itulah sesungguhnya yang akan mengangkat derajat para alumni kita ini. Yang terakhir, apa yang sudah kita miliki dan kita tambah lagi, kita akan linailil murad, akan mendapatkan apa yang kita ketahui. Siapa orang yang memiliki komitmen, cita-cita agung dan ikhlas dalam melakukannya, nala ma yatamannahu, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan pribadi ini. Nah, itulah sekilas bahwa kita harus punya komitmen yang kuat untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki, yang cikal bakalnya kita sudah dapati ketika kita masih menjadi santri di Pondok Ki Hasyim, dan sekarang kita sudah menjadi alumni. Jangan sampai kurang perjuangan kita ini, bahkan harus kita tambah lagi supaya ini kita memiliki kepribadian, eksistensi yang baik di mata masyarakat, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Kiai Solihin nggak nih? Nggak ada ya? Nggak datang? Bobo. Saya omongin dia sekarang. Saya omongin. Itu dia nggak pantas jadi kiai. Kalau dilihat dari awal sana, sampaikan kata saya. Tapi karena maunah, mujahadanya hebat dia. Tasbihnya tiap malam, dia rahasianya itu Pak. Luar biasa itu kalau dia bicara tentang mujahadah. Sehingga dia, nah tadi sini sudah diungkap itu. Kenapa dia bisa jadi begitu Pak? Kalau soal rajin sih, rajinan saya. Kalau soal pinteran saya sama dia. Tapi soal topan dia sama saya. Gitu aja udah. Dia eksis betul udah dia. Sampai didatangi mimpi oleh Hasyim Asy'ari, itu udah manusia pilihan Pak. Pilihan. Itu jarang yang bisa begitu itu. Gitu. Udah mudah-mudahan kita terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian.